Jangan sholat niatnya untuk biar rezekinya banyak, nggak ada ya. Jadi benar-benar semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari benar-benar itu karena Allah Ta'ala. Insya Allah itu akan menjadi makanan hati dan insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Dan amal soleh itu dipergunakan untuk menjadikan doa-doa kita terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah, bermanfaat sekali untuk kita sebagai bekal lillahi ta'ala. Apapun kegiatan kita, niat kita lillahi ta'ala. Ustadz, ini jamaah banyak banget loh Ustadz ya. Alhamdulillah. Bajunya baru-baru, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Ibu itu seragam baru udah lunas? Udah ya? Udah gitu ya Bu ya. Mana sih yang udah lunas ya? Majelis Talim Assalam Kota Tasikmalaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Talim Nurul Hilal Brebes. Waalaikumsalam. Subhanallah ya, angkat tangannya tinggi. Maksudnya apa? Gelang cincin biar kelihatan ya Bu ya. Boleh nggak apa-apa ya Bu ya. Majelis Talim Al Hidayah Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Jambi. Waalaikumsalam. Pakainya putih-putih ya Bu ya. Kalau jam 12 malam ibu jalan putih-putih sambil teriak hihihihi. Gitu. Enggak ya Bu ya. Majelis Talim Al Qanaah Cibinong. Waalaikumsalam. Enggak ada satu baris Bu? Oh iya di belakang ya Bu ya. Majelis Talim An-Nida Jakarta. Waalaikumsalam. Bapak paling semangat ya Pak ya. Sarapan 3 piring ya Pak ya. Ustaz Danu, subhanallah. Tadi Ustaz bilang wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Nah, kemudian Ustaz, tapi belum dijelasin nih gimana sih cara kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Baik secara fisik, mental, kemudian ilmunya pun juga seperti apa. Ustaz sudah mau bicara? Tapi boleh? Nanti dulu Ustaz ya. Oke. Oke, nanti dulu. Ini jadi penasaran pemirsa juga dan juga jamaah semuanya. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami di Bengkel Hati. Subhanallah, tentunya kita harus banyak sekali mempersiapkan hal-hal yang memang kira-kira apa ya yang dibutuhkan nanti ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan. Man arafa bu'ada safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka pasti akan bersiap-siap. Bekal apa saja yang kita butuhkan saat kita menghadapi bulan suci Ramadan. Apa aja sih Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Daya. Sebenarnya secara fisik, makanan yang dihalalkan oleh Allah untuk kita makan, itu dipergunakan untuk menjadikan kekuatan kita, menjadikan tubuh kita itu bisa melakukan segala aktivitas. Mau aktivitas yang tenang maupun emosi, ini kalau fisik. Nah, secara tubuh memang dibutuhkan ada sahur, ada buka, kan seperti itu. Tetap ada makannya dan makan yang dihalalkan. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah makanan apa yang dipergunakan untuk menjadikan hati kita yang lapar ini bisa menjadi kenyang dan bisa dipergunakan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal soleh kita pada Allah Ta'ala. Nah, di sini kita harus memahami dengan membaca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Jangan membaca Quran niatnya biar suaminya tidak lari, ya itu enggak ada. Membaca Quran niatnya biar mendapat jodoh, biar bisa nikah lagi, ya enggak ada itu. Membaca Quran niatnya ya lillahi ta'ala. Nah itu jelas. Sholat juga gitu, sholat niatnya lillahi ta'ala. Jangan sholat niatnya untuk biar rezekinya banyak, enggak ada ya. Jadi benar-benar semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari benar-benar itu karena Allah Ta'ala. Insya Allah itu akan menjadi makanan hati dan insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Dan amal soleh itu dipergunakan untuk menjadikan doa-doa kita terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah, bermanfaat sekali untuk kita sebagai bekal lillahi ta'ala. Apapun kegiatan kita, niat kita lillahi ta'ala. Oke, yang ada di masjid ini kira-kira siapa yang mau bertanya ya?
Dari Bekasi langsung ke Cikumpa. Yang mau konsultasi siapa? Siapa Bunda? Oke, saya pengen dari sini ya. Maaf Bunda, yang pakai kerudung kotak-kotak boleh berdiri. Namanya siapa? Dari mana? Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau saya konsultasikan. Ya. Saya kan kena Maaf, mic-nya tolong didekatkan, suaranya lebih jelaskan ya. Saya kena vitiligo ya, kata dari Namanya siapa, dokternya. Mbak? Lela Lusfia. Dari mana? Dari Pemalang. Dari. Silakan. Dari apa kemarin? Pemalang. Dari tadi Ustaz. Dari Anida Ustadz. Anida, Jakarta. Anida. Oh, maksudnya rumahnya di sini gitu? Ya silakan Bu. Namanya Bu apa? Siapa namanya? Lela. Oh Ibu Laila. Lela. Saya Ibu mau Lela. nanya. Iya boleh silakan Bu Saya Lela. ada keluhan penyakit vitiligo yang bercak putih itu. Minta Di mana? konsultasinya di daerah kaki. Kaki ya? Iya. Sejak berapa bulan kena vitiligo Ibu? Baru sekitar 4 bulan. 4 bulan ya. Oke, Ibu saya minta kejujuran Ibu aja ya, Ibu Lela. Udah Ibu apa masih Mbak-mbak nih? Masih Mbak. Oh Masih masih Mbak Mbak. katanya. Mbak. Ya sudah. Mungkin Mbak Ustaz Lela. biasanya bilang lagi ya, ya silakan di samping gitu enggak ya? Oh, enggak. Sudah ngedip-ngedip dari tadi. Sudah kasih sen. Iya Mbak Lela. Wah bilang Ibu nanti dilempar mic lagi saya. Mbak Lela. Mbak Lela. Insya Allah vitiligo ini diawali dari keinginan kuat tetapi diam. Keinginan kuat tetapi diam. Dan biasanya punya tipikal satu, kalau diberi masukan agak nggak mau nerima istilahnya. Ini tipikal vitiligo itu seperti itu. Keinginan kuat tapi disimpan atau diam, tapi ada satu. Kalau diberi masukan biasanya jarang mau nerima. Ini ada ciri khas. Nah, kalau itu di kaki berarti Mbak Lela termasuk keinginan kuat mau melakukan kegiatan rumah tangga itu kuat, mau mengatur rumah tangga kuat tapi banyak diam. Nah, tapi kalau mamanya diberi masukan oleh orang tua kayaknya nggak begitu digubris. Ini nggak marah sih, nggak begitu digubris. Pertanyaan saya, bener apa enggak itu aja? Benar. Hah? Kurang kenceng nggak denger suaranya aduh. Bener Pak Ustadz. Oh bener, nah kan gitu. Kayak daiyah lulu itu kenceng gitu loh. Benar Ustaz gitu ya. Oh saya nggak disuruh ya Ustaz ya. Makan dureng siang hari, apa artinya daiyah lulu? Wah benar-benar Ustaz keren setiap hari gitu ya. Aduh malah Ustaz nantangin saya. saya pantun kalau ya. begini deg-degan terus kalau sama daiyah lulu itu. Astagfirullahaladzim. Malah yang senyum Ustadz Hasan nih ya. Ya sudah nggak apa-apa. Mbak Lela, dirubah bentuk sikap yang seperti itu dirubah. Keinginan Mbak Lela ingin melakukan aktivitas dalam keluarga boleh, mau berkeluarga boleh, tetapi ungkapkan. Karena ini kan baru 4 bulan nih, kayaknya ada yang disimpan nih. Walau alam saya nggak tahu mau yang mengatur rumah tangganya atau mau berumah tangga, saya nggak ngerti. Tapi itu kuat sekali kayaknya. Nah, tapi kalau diberi masukan nggak digubris gitu loh, paham ya? Itu dirubah, sekarang dirubah. Kalau memang punya unek-unek tentang masalah keluarga atau masalah tentang mau punya keluarga, katakan atau ceritakan kepada ibu, ceritakan pada ayah, atau kalau sudah punya teman ta'aruf, ceritakan teman ta'aruf. Cari teman ta'aruf tuh bisa ngomong, jangan diem. Benar kalau mamanya saya kenal Daya Luli yang pinter ngomong, enak. Jadi pagi-pagi udah berkicau, ngeng. Saya burung ya Ustaz ya. Iya, jadi Iya. coba cerita yang baik sehingga bisa keluar, unek-uneknya itu keluar. Nah kalau itu sudah keluar, kemudian kalau diberi masukan diterima. Jangan diem sih tapi gitu terus. Diterima aja, selama itu masukan baik, selama masukan itu tidak keluar dari syariat, terima aja nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah memohon kepada Allah Ta'ala. Nah coba Mbak Lela mulai nanti malam
coba mohon ampun kepada Allah Ta'ala selesai sholat sunat tahajud, mohon ampun, istighfar dulu, kemudian berdoa, ya Allah, jika vitiligo saya yang ada di kaki ini disebabkan karena keinginan saya, sebutin, yang tahu kan Mbak Lela nih, sebutin karena keinginan saya yang begini-begini tapi saya banyak diem, dan insya Allah saya kalau diberi masukan oleh orang tua saya sebenarnya nolak walaupun saya diam juga. Jika itu salah di hadapanmu, ya Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosaku. Hanya itu aja. Doa terus dengan serius, doa terus dengan serius. Sehari-hari dirubah perilaku yang kurang pas di hadapan Allah tersebut. Insya Allah mudah-mudahan vitiligonya mulai menyempit lagi sehingga normal lagi. Amin ya. Amin ya Allah ya Sabar ya Rabbal Mbak Lela Alamin. ya. Iya. Makasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ustadz Danu. Ada poanya, hobinya jalan-jalan, malu bertanya, sesat di jalan. Siapa lagi Bunda? Ada yang ingin dapat konsultasi? Oke, silakan Ibu. Berdiri, namanya siapa, dari mana? Silakan Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi, Ustadz. Ismi apa Isma? Ismi. Bener? Ya benar. Bukan Isma? Bukan. Oh ya sudah. Dari Assalam Tasikmalaya. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Begini Ustadz, saya kan ada udah 2 tahun kali ya sakit ini kaki. Mic-nya agak deket dong Bu, nggak denger. Sakit kaki yang kanan. Kanan. Terus? Terus udah pernah ke Pintu Seribu tuh ya, udah sama Ustadz itu gitu ya, Ustadz siapa gitu ya, nggak tahu namanya. Nggak perlu lah namanya, nggak perlu. Ya gitu ya. Kok Ibu tangannya begini sih? Seketika itu udah didoain gitu ya, udah katanya udah berdiri Ibu, berdiri langsung sembuh, langsung nggak kerasa lagi gitu ya, sakit ini sakitnya nggak udah beberapa minggu kemudian udah pulang. Kadang-kadang sakit lagi gitu, Ustadz. Gimana? Kan kalau dari sana nggak dikasih doa. Barangkali dari Ustadz ada doanya. Gitu. Oh gitu? Iya, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ismi, saya mau tanya nih, kalau kaki kanan itu hubungannya dengan keluarga, mirip sama Mbak Lela tadi, pokoknya kaki itu hubungannya dengan keluarga. Kalau yang sakit sebelah kanan berarti Ibu ini mengurusi dalam hal rumah tangga. Kalau yang kanan, insya Allah yang diurusi Ibu, insya Allah baik-baik. Amin. Berarti di sini ada analisanya, insya Allah akhlaknya berhubungan dengan akhlak begini. Berarti kalau kaki kanan Ibu Ismi sakit ini, insya Allah disebabkan Ibu dalam mengatur rumah tangga, dalam mengajak anak atau mengajak suami baik itu cenderung banyak istilahnya. Tetapi, loh ini ada tetapi nih. Kalau anak belum mampu menjalankan atau tidak menjalankan atau suami lelet menjalankannya, Ibu jengkel marah. Ya betul. Betul sekali, betul sekali. Ibu Ismi gimana? Emang benar. Bu disenyumin sama Ustaz Hasan ini. Nanti bisa bacaan Qur'annya gloyor nanti kalau udah begini ya.